2 meter sampai 2,5 meter jarak daunnya. Oh gitu ya. Ini dari mana John? Ini dari Kapas Hulu. Kapas Hulu ya, yang adanya Kapas Hulu aja yang super ya. Iya. Banyak yang lain tapi itu ya John. Lokal. Oh lokal gitu. Banyak nggak laku. Oh banyak laku ya. Laku juga tapi tidak seberapa. Nah, pemirsa, hari ini kami di daerah Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang. Kami melihat Joni untuk menanam keraton super grand. Bagaimana keraton ini ke depan ini lebih afdol ya, karena kalau kita nanam sawit kurang lebih ya walaupun harganya lagi prima, tapi kita sebagai petani nggak mampu nanamnya, Pak. John, kita mau tanya juga John, ini perbedaan keraton Grand Super dengan keraton lain itu apa bedanya John? Kalau keraton ini peratis, pupuknya tidak seberapa. Kalau sawit banyak makanan itu pupuk, banyak keluaran biaya. Kalau keraton ini pupuk enggak. Kalau untuk hasil John, perbedaan dengan sawit, hasilnya ini lebih mantap ini atau sawit? Keraton sekarang, kalau keraton sebulan bisa 2 kali panen. Kalau per pokok panennya berapa lah John sebulan tuh? Itu kadang-kadang nggak tentu juga sih. Lihat daunnya berapa banyak. Agak dalam sini. Bro, agak dalam bro. Tanamnya agak dalam ya, biar lihat kandungan. Kalau sawit kan 3 tahun lebih panen ya? Iya. Kalau keraton berapa bulan John? Ditanam kita 6 bulan bisa panen. 6 bulan bisa panen ya? Bisa. Selanjutnya? Ya per bulan. Berarti lebih mantap ini ketimbang jagung ya? Iya. Ini lebih mahal juga. Nah, kalau cita harga per kilonya berapa John? Kalau keraton ini kadang-kadang sampai 300 lebih, 400 lebih. Yang tepung, Tepungnya yang remahan 210. Yang basah 35. yang tanam yang jual basah itu 35.000. Kalau tempat jual John di Bengkayang udah ada ke John? Sudah ada sekarang. Udah ada ya? Sudah. Tinggal jemput. Tinggal di itu aja. Kalau kita pengen tahu juga John, tempat kalau kita mau jual yang mentahnya habis panen dijual itu di Bengkayang di mana posisi dan alamatnya tuh? Itu alamatnya tidak sih jauh dari Bengkayang. Itu banyak juga. Oh, tempatnya masih dirahasiakan juga John ya? Ya. Karena barang ini kan belum ada, Bengkayang kan belum banyak tanami barang ini, jenis keraton ini. Baru pertama kali ya John. Pertama kali. Kita ini pun Ambil baru backgroundnya sana bro. coba juga, coba-coba tanamnya. Nah, sini bro, mau tanya bro, terakhir. Pak Pran, ini kan kita di Bengkayang ini lagi boomingnya budidaya keraton. Manfaat keraton dan untuk apa sih dari segi manfaatnya? Apakah ini bisa menahan longsor bumi atau untuk banjir itu? Yang jelas keraton ini kan tanaman, dulu tanaman hutan ya, hutan liar yang ada di dunia ini. Kalau di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah itu nggak ada. Bahkan di daerah Rusia juga nggak ada, di NATO Utara, katakanlah utara ya, kutub utara itu nggak ada. Yang ada di seluruh dunia ini satu-satunya ada di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat pun tidak semua kabupaten yang memiliki keraton super grand. Untuk 14 kabupaten kota ini enggak semuanya ya? Enggak. Banyak juga yang tumbuh di sungai-sungai tapi itu lokal, yang enggak. Bisa juga ada manfaatnya, tapi itu murah gitu, Pak. Nah, ini cerita lokal tadi. Apa perbedaan lokal dengan yang asli Grand Super nih? Beda, sangat beda. Ini dari daunnya, dari pohonnya ya, terus dari pengolahan tepungnya itu beda. Kalau yang Grand ini tidak melekat seperti, kalau cairannya kan tidak seperti lem. Ini tidak melekat, ini betul-betul top
Jadi khasiatnya juga multifungsi, untuk herbal juga, untuk kosmetik. Ini kan yang butuh ini kan dunia nih, Eropa sama Belanda, Prancis, Inggris, dan Thailand. Nah, perbedaannya dengan tanaman keras yang lain, ini gampang untuk menanam tanpa pupuk, hanya pupuk alam aja sih, cangkos, terus TA. Ini perawatannya tidak seperti sawit atau tanaman lain. Kalau tanaman lain itu kan sawit misalnya, udah bibitnya mahal, kita urusnya kayak Perawatannya seperti tinggi. bayi, ya, perawatan biaya juga tinggi. Nah, kalau keraton ini kita hanya beli ini aja. Dan dari jangka nolnya tanam itu 3 tahun lebih baru Ya, panen. Kalau ini enggak sampai ya? Iya, kalau ini kan jaraknya kan kalau ada tanah boleh 3 meter, kalau tidak ada tanah 2,5 meter ya. Terus ini nanti panen, masa panennya itu 6 bulan. 6 Ini bulan. kalau Pak Prandi khusus kita di Bengkayang sekarang ya. Bagaimana cara Pak kita untuk mengajak teman-teman yang lain untuk budidayakan keraton juga? Nah, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang, khususnya yang minat pada pertanian. Ayo kita menanam komoditi keraton. Ini selain daripada herbal untuk pribadi, bahkan untuk membantu kesehatan kawan-kawan dan saudara kita yang butuhkan. Ini juga menjaga ramah lingkungan. Artinya menjaga panas, terus mencegah banjir, terus menambah oksigen manusia. Makanya pohon ini harus kita tanam daripada kita menabang. Nah, kalau kita menanam, sama saja kita merawat alam sendiri dan kita membantu saudara-saudara kita yang lain. Nah, kalau berkaitan dengan nilai ekonomis, ini sangat nilai ekonomis. Buktinya di Kapuas Hulu. Nah, banyak isu-isu yang kurang berkembang, yang tidak enak didengar. Ini persaingan bisnis di tingkat dunia. Iya. Ya. Nah, kita, ajakan saya kepada seluruh petani masyarakat, khususnya di Kabupaten Bengkayang, ayo tanam keraton super grand. Nilai ekonomisnya tinggi ya, untuk mencukupi ekonomi keluarga ya. Terus untuk mencegah banjir, menjaga lingkungan, terus mengurangi pemanasan global warming, termasuk menambah oksigen manusia. Jadi kalau kita menanam pohon, ini asas manfaatnya luar biasa. Daripada kita menggali, kita merusak, kita menebang. Nah, kita jaga alam kita baik-baik. Jangan salahkan alam ketika ada banjir, ada bencana dan lain sebagainya. Karena kita merusak, mestinya harus menanam. Kita bisa menggali dan merusak, tapi kita harus memperbaiki gitu. Minimal kita nanam pohon lah. Ya, kurasa gitu aja dulu Pak Muklis. Nanti selanjutnya kita akan teruskan. Oke. Baik.